Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna rahmah. Hadirin jamaah tarawih Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, tanpa terasa 20 hari lagi kita lebaran. Baru juga 9 hari. Kan kita gitu, ketika saya dapat kalender baru, maka yang dicari tanggal berapa 1 Syawal. Maka belum puasa kan. Sekarang ya, kalau pikiran masih lama puasa 20 hari, kita 20 hari lagi lebaran, sehingga kita tetap semangat untuk melakukan ibadah salat. Pada malam ini sebenarnya saya bingung ini Pak, baru sekarang nih ceramah bingung ya, mau ngomong apa gitu. Tapi begini, saya mau bercerita saja. Beberapa hari yang lalu saya ikut hadir di tarawih Masjid Hikmah, karena saya juga biasa di sana. Kemudian ada seorang penceramah menyampaikan materi yang menurut saya perlu sampaikan juga di jemaah Masjid An-Nur, karena ini bagus untuk perenungan bagi kita. Jadi ceritanya, beliau menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang mandor bangunan yang sedang membangun, ya, Budi Subarakat barangkali kalau di Masjid An-Nur. Ya, meninjau bangunan yang sedang dikerjakannya. Sampailah dia pada lantai 2. Meninjau beberapa saat, kemudian dia lihat ke bawah. Nah, ada seorang kuli bangunan tersebut. Kemudian mandor tersebut, ya Pak Budi, berniat untuk memanggil bawahannya tersebut. Ya, namanya mungkin Jack Messi. Ya, Bang Jack. Dipanggil Jack, ya, dia sedang tekun bekerja, mengerjakan sesuatu ya. Tidak mendengar, terus saja kerja. Kemudian Bang Mandor tersebut melempar dengan kerikil di kuli bangunan tersebut. Letak, tapi kecilnya. Tetap saja ya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Terus dipanggil nggak nyaut-nyaut. Akhirnya mati lampu. Aliran itu lampar tuh. Aliran ini ya. Dia lanjut Pak, jangan. Lanjut. Saya tuh udah alhamdulillah. Dipanggil nggak nyaut, dilempar dengan kerikil kecil tidak nyaut. Kemudian Bang Mandor melempar lagi dengan kerikil, tapi kerikilnya dibungkus uang 10.000. Ya, dilempar, letak, ya, kena kepalanya. Kuli tersebut hanya melihat kerikil itu, dilihat ada uangnya, maka uangnya yang 10.000 diambil, masukkan ke saku, kembali bekerja. Tidak menoleh siapa yang melempar. Maka Bang Mandor tersebut selanjutnya melempar lagi kerikil, tetapi dibungkus lagi dengan uang yang lebih besar, ini 100.000. Nah, letak. Melihat kerikil jatuh bersama uang 100.000, maka kuli bangunan tersebut dengan riang gembira mengambil dan membuka sambil loncat keirangan. Memasukkanlah uangnya ke dalam saku. Kembali bekerja. Tidak pernah melihat siapa dari mana uang tersebut. Sampai akhirnya Bang Mandor melempar dengan kerikil yang agak besar, tetapi nggak ada pakai uang, nggak pakai
apapun, letak kayaknya agak keras. Baru kuli bangun tersebut terhenti dan melihat ke atas. Oh, dilihat Bang Mandor. Disampaikan bahwa cerita ini adalah gambaran kita, Pak, Bu, ya. Ketika kita di dunia hanya memikirkan dunia, melupakan sang pemilik dunia. Ya, lihat saja kita ketika kita asik dunia, dipanggil oleh yang maha pemilik dunia, kita tetap mengerjakan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ketika kita bekerja, terdengar azan, kita tenang, tidak memenuhi panggilan, terus aja bekerja. Banyak yang seperti itu. Makanya pantas Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Adiyat dalam ayat 6, Inna insana lirabbih lakanut. Sungguh manusia itu sangat tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Sudah diberi uang, sudah diberi harta, ketika dipanggil tidak mau nyaut. Baru ketika dikasih, kita namanya musibah. Padahal musibah itu adalah bagi orang yang beriman. Ini matara ibadah, ibadah kadang-kadang gesit, kadang-kadang tidak ibadah, masih menekat. Ini musibah dan bukan, itu teguran. Kalau orang kafir kan namanya siksaan, azab. Kalau orang yang beriman tetapi tidak mengamalkan iman, itu namanya teguran. Baru kita teringat kepada Allah. Saya, Pak, ya, biasa berkecimpung di dunia konveksi, sablon lah ya. Ketika orderan itu sepi, ya, baru ke masjid. Ya Allah, datangkan orderan yang banyak. Ngaji, sholat, agar Allah memberikan. Baru sedikit orderan, enggak setara ke masjid. Mau adan jadi tara adan. Ya baris ya? Ya Pak. Udah ketua DKM dapat orderan, lupa ngimaman. Asik aja ngerjain orderan. Muadzin lupa azan. Hasilnya lupa. Baru sedikit. Sungguh tidak sempat berterima kasih. Ada orang juga, Pak, ketika diberi nikmat, ada yang diberi zakat dari masjid, dari kaum muslimin. Ketika dihentikan zakatnya marah. Padahal ketika dibayar tahara ke masjid. Banyak seperti itu. Sudah diberi nikmat tapi tidak mau berterima kasih. Tidak. Terima kasih di sini maksudnya nikmat dari Allah adalah yang melaksanakan perintah Allah. Kita kadang-kadang heran ya, manusia itu. Begitu giat mencari rezeki tetapi lupa kepada sang pemberi rezeki. Lupa apa? Lupa kewajiban kita untuk menghamba kepadanya. Bahkan kita mempersempit rezeki itu hanya berupa uang dan harta. Tidak, rezeki itu banyak. Bahkan ketika kita berdoa untuk minta rezeki dengan sholat, dengan datang ke masjid, itu rezeki itu sendiri itu. Sholat itu rezeki. Datang ke masjid itu rezeki. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk mengerjakan seperti itu ketika sedang dalam keadaan terpuruk. Kalau kita terpuruk kemudian datang kepada Allah, itu sudah benar. Tetapi sayang, kenapa kita datang kepada Allah keadaan terpuruk saja? Ketika diberi kebahagiaan, bukannya bertambah taat terutama itu, tetapi malah asik dengan pemberiannya itu, lupa kepada sang pemberi. Nah, itulah cerita dari teman saya tersebut. Kita begitu asik hidup di dunia, begitu hebat mengerjakan bagaimana supaya enak hidup di dunia, tetapi kita melupakan bagaimana supaya kita mati dengan enak dan hidup di akhirat dengan bahagia. Itu yang kita lupakan. Nah, bulan puasa ini, bulan saum ini, mari kita jadikan momen untuk kembali kita menjadi hamba yang tahu diri, yang tahu berterima kasih atas segala pemberian dari Allah Ta'ala, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga pantas ketika kita keluar dari bulan puasa, dari bulan saum yang asalnya pelit menjadi sangat dermawan. Ketika kita diberi harta sangat mudah untuk bersedekah. Bapak dan Ibu boleh perhatikan. Saya pernah melaporkan sebagai ketua DKM
saldo kas masjid itu 7.750 saja. Kenapa? Itu untuk membiayai ibadah kita di masjid. Kita mendatangkan khotib, pencarian kegiatan lagi, itu perlu biaya. Bapak hadir tinggal enak saja di sini, kemudian ikut beribadah sholat Jumat atau apapun, termasuk taraweh, dan mendapat pahala. Bagaimana orang yang tidak pernah bersedekah kepada masjid, yang begitu pelit, padahal tahu masjid itu perlu biaya, sampai akhirnya terangkatlah terinformasikan saldo kas DKM 7.750. Kenapa? Karena kita kurang besar, kurang banyak bersedekah kepada rumah Allah ini, kemakmuran Allah ini, kemakmuran rumah Allah ini. Kita tahu bahwa rumah Allah itu masjid sebaik-baik tempat di dunia. Maka orang yang beribadah, sedekah, salat sembahyang, baca Quran dan sebagainya, itu di tempat terbaik dan diberikan kepada orang-orang terbaik. Kalau kita berpikir ke sana, maka sudah pantas kita untuk mengeluarkan tong lebar ya, kepada harta yang diberikan oleh sang pemberi harta untuk kemakmuran rumahnya, bukan rumah DKM, tapi rumah Allah. Dan itu untuk kepentingan kita juga. Coba bayangkan, kita bisa sholat dengan tenang, dapat pahala. Kemudian kita juga dapat bersedekah, dapat pahala. Bahkan di bulan puasa itu berkali-kali lipat. Sehingga keluar dari Ramadan, kita akan menjadi orang yang sangat dermawan dan tepat tujuannya, yaitu untuk kebahagiaan agama kita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita dan menjadi penyemangat ibadah kita di waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.